Kita ke Sadali kita, tepuk tangan buat Ajil Dito. Sadali nih asoy banget nih kata-katanya. Ya Ajil, pemerangan Sadali dari yang sebelumnya juga udah dapat luar biasa tuh komentar-komentar dari teman-teman ya kan. Ditambah ini yang memang kena banget gitu ya, dan teman-teman nonton tadi luar biasa. Lu gimana Jil pada saat mendapat karakter ini? Dan kita tahu Sadali kan di sini kayaknya pengen closure gitu ya, sudut pandangnya. Nah, gimana sih sudut pandang seorang Ajil untuk Sadali? Silakan. Cek. Nyala nyala. Kedengeran kan? Kedengeran. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan marah ya sama Sadali ya, memang begitu apa adanya Sadali yang sudah di-create sama para bapak-bapak yang ada di kiri kananku. Ya, Sadali dengan kata-katanya yang maut. Ini kayaknya iya benar tadi dibilang lebih maut yang kedua ini kayaknya kata-katanya, terus nggak expect juga respon penonton tadi wow gitu. Apalagi ya, makasih. Ya, sudut pandang lo gimana sih kalau misalkan ya seorang Ajil Dito melihat Sadali gitu? Keputusan yang diambil Sadali itu benar nggak ya menurut Ajil Dito? Harusnya itu keputusan kalau menurut gue ya, misalnya gue temenan sama Sadali, gue teriakin di depan mukanya, harusnya dari 3 tahun yang lalu gitu. Harusnya ngomong kayak gini tuh dari udah lama gitu, jangan tunggu sampai 3 tahun baru punya keberanian untuk menyelesaikan gitu kan. Ya beruntung lah, kita mungkin ada yang tidak punya teman seperti Sadali. Kalau ada teman yang seperti Sadali ya keplak aja kepalanya atau apapun itu. Karena bandel bang batu sih menurut aku si Sadali ini. Dia punya pembenaran ya kayak ya Mbak Mera bilang di dialog tadi, selalu punya pembenaran atas apa ya yang Sadali perbuat gitu kan, atas apa yang Sadali rasakan gitu. Dia selalu punya pembenaran dan benar-benar nggak mau salah deh kayaknya nih anak ya. Tapi ya akhirnya kita menemukan perdamaian yang ada di hatinya Sadali yang harusnya selesai, tapi kalau memang penonton nanti teman-teman semua pengen ada yang ketiga, kita nggak tahu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Kalau dari Ajil sendiri Jil, pada saat pemerangan ini banyak tadi kata-kata yang membuat penonton gitu ya, respon-responnya. Apa part yang paling Ajil masih ingat sampai dengan sekarang Jil? Kata-katanya Jil? Apa ya, mungkin ya hampir setiap dialognya diingat, tapi mungkin yang paling diingat adalah sesuai tag judul sih sebenarnya. Hidup ini terlalu banyak kamu dan itu adalah kenyataan yang harus aku terima dari mencintaimu. Itu suka banget sih kata-kata itu. Bagus gitu kata-kata. Bagus ya, hidup ini terlalu banyak kamu, jus mangga gitu. Itu juga tuh, hidup ini terlalu banyak kamu, jus mangga ya. Itu salah satu dialog yang paling kuingat. Siap, tepuk tangan dong untuk Ajil itu, terima kasih Jil. Kita ke Kak Asti, Asti, pemerangan merah dengan sangat luar biasa. Dan tadi respon teman-teman ternyata setujunya banyak tim merah. Kita pengen tahu dari sudut pandang karakter merah yang lebih matang dalam memandang cinta, seperti apa sih Kak Asti melihat keputusan-keputusan yang diambil oleh karakter yang ada di film ini. Silakan. Yang jelas keputusan yang diambil merah sudah benar sih. Waduh. Gimana teman-teman? Setuju sama merah? Ya, setuju kayaknya. Oh setuju tuh ya kan? Keputusan yang diambil merah menurut saya udah benar. Tapi again, saya sebagai aktornya kan juga pada saat kami mendevelop cerita ini, saya juga tidak punya hak untuk menghakimi apapun gitu. Jadi ya dirasain aja, dan ternyata memang ya push and pull-nya cukup kuat antara mereka berdua ini gitu. Ada sesuatu yang spesial lah sebetulnya dari yang kami sudah tanam di film pertama, dan ternyata di film kedua juga masih banternya tuh masih seru gitu ya gitu. Jadi cuman again keputusannya sudah benar atau enggak kayaknya itu kembali ke penonton aja gitu, karena kami membuat film ini untuk penonton. Jadi selamat menikmati dan selamat menghakimi. Kita serahkan ke penonton saat udah mulai tayang ya. Betul. Siap, terima kasih. Selanjutnya Bang Faiz, kita pengen tahu. Grogi banget kan, emang itu tugasku paling berat adalah kelihatan tidak grogi di depan kamera. Jadi makasih Mas Kun sudah bantu aku tidak kelihatan grogi di kamera. Makasih Kak Asti udah bantu aku nggak kelihatan grogi di kamera, karena grogi setiap motek tuh jantung tuh nyut-nyutan. Tapi giliran adegan ngelukis ya udah cuek aja gitu. Walaupun tetap nggak bisa juga gitu, tapi tetap aja ya udah belajar terus aja. Tapi giliran ke adegan-adegan merayu,
bukan Ajil banget. Iya. Masa sih katanya? Iya. Oh, iya. Apa? Kenapa? Nggak percaya katanya Jil. Saya Ajal. Ya, makanya Tapi in real life sempat kebawa nggak karakter Sadali ini karena kan proses syutingnya panjang ya Mas Bayu ya. ke bawah atau enggaknya mungkin gue nggak bisa ngerasain kali ya. Tergantung ya yang di sekitar lokasi aja nganggap kayak ini lu udah mulai ke sadalian nih apa enggak gitu kan. Tapi yang jelas sih satu hal yang sudah gue pastikan, gue nggak akan merayu-merayu seperti Sadali. Karena pas baca tuh emang setiap baca skrip tuh di kepala tuh ada cia gitu. Setiap gue baca skrip tuh melihat dialog Sadali tuh selalu kayak gitu. Ada pasti ada kayak gitu aja. Jadi sebisa mungkin jangan sampai aja ngikutin lah kayak gitu. Siap, terima kasih aja, thank you untuk jawabannya. Selanjutnya Di ya. film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu sama film Sadali which is 3 tahun pasca kejadian itu. Ya. Development karakternya Sadali pun juga benar-benar kita lihatkan yang dimana Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tuh Sadali itu masih apa ya, egois sekali gitu ketika itu gitu. Sempat disebutkan juga di dialog yang baru tadi kan, egois banget memilih satu di antara dua perempuan gitu. Tapi ya setelah Sadali tumbuh, dia hidup sendiri ya tanpa ada perempuan yang menemani lagi, tanpa ada sosok Nas lagi di hidupnya, tanpa ada sosok Merah lagi di hidupnya. Dia mungkin mempelajari sesuatu dari situ bahwa apa bisa jadi juga itu juga sebuah analogi yang mirip dengan lukisan. Kita nggak tahu juga dari apa yang kulihat sih gitu ya. Kacamata aku sendiri sebagai penonton, aku Acil menonton Sadali ya, melihat mencintai itu bukan berarti selalu harus kita miliki gitu. Contoh Sadali sangat mencintai lukisan-lukisannya, tapi memang tidak semuanya bisa dia miliki gitu kan, melainkan harus dia relakan juga buat orang lain, harus dia relakan juga untuk dinikmati keindahannya sama mata-mata orang-orang lain gitu. Jadi ya itu buat sekaligus message mungkin bisa kita bilang atau reminder buat teman-teman nanti penonton ketika film ini tayang yang lagi ngerasa agak-agak sadali-sadalian nih, sedang terjebak di antara dua pilihan, mungkin bisa menjadi sebuah sumber observasi ngeliat oh ternyata Sadali cara berdamainya seperti itu. Ya balik lagi, berdamainya penonton nanti seperti apa ketika mereka menghadapi situasi yang sama. Terus Ya seperti aja lihat proses pendewasaan terhadap karakter Sadali dari kejadian terakhir 3 tahun lalu dengan yang ada di sekarang ya. betul, sekarang udah dewasa lah harusnya. Siap, Harusnya terima dewasa. kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman untuk jawabannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.